Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfati Zahra dengan NIM 4444230075. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode elektroda ion positif atau yang dikenal juga sebagai metode elektroda selektif ion pada analisis kadar abu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi dari kadar abu dalam bahan pangan. Jadi, apa sih kadar abu dalam bahan pangan itu? Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan, atau disebut juga sebagai residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kadar abu dalam bahan pangan sendiri itu menunjukkan kandungan mineral yang terkandung dalam bahan pangan, lalu ia juga menunjukkan kemurnian dari suatu produk pangan dan menunjukkan kebersihan suatu produk pangan. Nah, kenapa sangat penting untuk dilakukan analisis kadar abu dalam bahan pangan? Adapun urgensinya, yang pertama yaitu dengan menganalisis kadar abu dalam bahan pangan, kita dapat mengevaluasi nilai gizi, nutrisi, serta komposisi dari suatu bahan pangan. Selain itu, dengan adanya analisis kadar abu, kita juga dapat mengetahui gitu total mineral yang terdapat dalam bahan pangan yang bersifat toksik gitu. Maka berdasarkan kedua urgensi tersebut, maka dapat disimpulkan atau maka dapat dinyatakan bahwa jika hasil analisis kadar abu pada suatu produk pangan itu tinggi, itu mengindikasikan produk pangan tersebut atau produk pangan yang dianalisis itu memiliki kualitas yang buruk. Nah, adapun metode dari analisis kadar abu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu metode secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu terdiri dari dua lagi, ada pengabuan kering yang menggunakan suhu tinggi dan oksigen, dan pengabuan basah yang biasanya menggunakan oksidator kuat. Adapun metode analisis kadar abu yang secara tidak langsung itu meliputi konduktometri dan pertukaran ion. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu kan mengenai elektroda ion positif, metode elektroda ion positif. Dan metode ini itu termasuk ke dalam metode yang secara tidak langsung. Kenapa? Karena memang metode elektroda ion positif ini ya secara tidak langsung mengukur kadar abu dalam bahan pangan gitu, tetapi mengukur berdasarkan aktivitas ion yang ada dalam bahan pangan tersebut. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari metode elektroda ion positif. Metode elektroda ion positif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis kuantitatif ion tertentu dengan menggunakan sensor elektrokimia di mana potensial akan berubah secara reversibel atau secara balik terhadap keaktifan dari ion yang ditentukan dalam sampel. Nah, dari sumber lain juga mengatakan bahwa elektroda ion positif ini dapat diartikan sebagai sensor kimia yang digunakan untuk menentukan ion secara selektif dengan menggunakan membran sebagai elemen pengenal. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwasannya keberadaan membran dalam elektroda ion positif ini sangat penting gitu. Adapun komposisi membran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai ionofor. Yang pertama yaitu ada ionofor komposisinya yang fungsinya adalah sebagai senyawa aktif penentu selektivitas. Lalu yang kedua yaitu ada plasticizer yang artinya yang memiliki fungsi sebagai pelarut membran, dan yang ketiga yaitu ada aditif anionik yang fungsinya sebagai katalis membran, dan yang terakhir yaitu ada polyvinyl chloride atau PVC yang fungsinya sebagai matriks pendukung membran. Nah, adapun prinsip kerjanya, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya metode elektroda ion positif itu tidak berfungsi untuk mengukur konsentrasi ion, tetapi berfungsi untuk mengukur aktivitas dari ion tersebut gitu. Nah, aktivitas yang dimaksud itu seperti apa? Jadi aktivitas ion yang dimaksud itu adalah kriteria kemampuan ion untuk berinteraksi dengan ion lainnya gitu. Artinya konsentrasi ion dalam
sampel bahan pangan itu dapat diukur berdasarkan aktivitas ionnya gitu. Nah, di sini ada prinsip kerja dari metode elektroda ion positif. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa prinsip kerja dari metode elektroda ion positif ini, elektroda ion positifnya itu dia harus tersambung ke elektroda referensi lainnya gitu untuk dapat mengukur aktivitas ion. Nah, di saat kedua elektroda tersebut menyentuh sampel, itu akan berlaku yang namanya persamaan Nernst. Nah, kira-kira apa sih persamaan Nernst itu? Jadi, persamaan Nernst itu adalah jika menyatakan jika satu larutan yang sedang diukur diketahui konsentrasi ionnya, maka konsentrasi ion sampel itu dapat ditentukan atas dasar perbedaan dua potensial. Adapun rumusnya yaitu CI sampel sama dengan CI standar dikali 10 pangkat delta E per S, yang menunjukkan bahwa CI sampel itu adalah konsentrasi ion yang diukur pada sampel, lalu CI standar itu adalah konsentrasi ion yang diukur dalam larutan standar. Lalu delta E sendiri itu menunjukkan perbedaan antara potensial yang diukur dari sampel dan standar, dan S itu adalah beda potensial dari elektroda yang ditentukan dari beda potensial dari dua larutan standar yang diukur. Nah, di sini saya menyertakan contoh prosedur analisis dari metode elektroda ion positif yang digunakan untuk mengukur total kadar fluor gitu dalam bahan pangan. Adapun prosedurnya di sini bisa terlihat dalam diagram alir bahwasannya yang pertama tentunya dilakukan preparasi sampel. Di sini sampelnya pertama digiling dulu. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yaitu sampelnya digiling, lalu dilakukan pengayakan dan pembakaran, dan hasil pembakaran ini nantinya bisa langsung dianalisis menggunakan metode elektroda ion positif. Nah, adapun cara yang kedua yaitu sampel yang telah digiling tadi bisa diekstraksi atau disonikasi, kemudian difiltrasi atau disaring, dan bisa langsung dianalisis menggunakan metode elektroda ion positif. Nah, adapun cara menganalisisnya yaitu yang pertama tentunya kita harus menyiapkan atau preparasi si probe-nya itu, dan jangan lupa untuk dikalibrasi. Kemudian langsung dianalisis, dan yang terakhir langsung dikalkulasikan atau dihitung kadar total fluor yang ingin diketahui. Nah, tentunya metode elektroda ion positif ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, analisisnya dapat dilakukan secara cepat dan akurat, memiliki akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu tingkat selektivitasnya tinggi, dan yang ketiga jangkauan pengukurannya luas, dan yang terakhir yaitu biaya analisis yang termasuk murah. Adapun kekurangannya yaitu waktu hidupnya terbatas. Maksud dari waktu hidupnya terbatas di sini yaitu membran dari si elektroda ion positifnya ini jika digunakan dalam jangka waktu yang lama itu akan mudah terdegradasi atau mengalami kerusakan. Nah, di sini saya sertakan juga daftar-daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.